Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Andini. Nah, pada video kali ini saya mau menjelaskan tentang homomorfisme dan bagaimana contoh yang dimaksud dengan homomorfisme dan bagaimana contoh yang bukan termasuk dengan homomorfisme. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita telusuri apa sih itu homomorfisme. Jadi, teman-teman, homomorfisme ini adalah suatu fungsi atau pemetaan fungsi yang mempertahankan operasi yang berlaku pada struktur aljabar. Apa sih yang dimaksud dengan mempertahankan operasi? Nah, jadi artinya adalah meskipun elemen dipetakan ke tempat lain, cara operasinya tetap sama dan tidak berubah. Untuk secara matematis, saya tulis di tablet seperti ini. Saya rekam terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk penulisan matematisnya, kita dapat tuliskan dengan ketika fungsi A dipetakan dengan fungsi B, itu hasilnya harus sama ketika kita petakan masing-masing fungsi A dan fungsi B, lalu kita operasikan. Misalkan, di sini kita ambil suatu bilangan bulat dengan operasi perjumlahan, maka kira-kira seperti ini penjabaran matematisnya. Jadi fungsi A ketika dioperasikan dengan fungsi B secara langsung, itu hasilnya harus sama dengan ketika kita memetakan fungsi A terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan dengan hasil pemetaan fungsi B. Nah, inilah syarat homomorfisme. Misalkan kita mengambil fungsi fx sama dengan 2x, di mana x-nya itu termasuk bilangan bulat. Misalkan ketika kita mengambil nilai sebarang x-nya 1, maka hasilnya itu 2 kali lipat dari 1, tak lain adalah 2. Kemudian ketika kita mengambil 2, hasil 2 kali lipat dari 2 adalah 4. Begitupun dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau buktikan apakah ini termasuk homomorfisme dengan mengambil nilai sebarang A dan B, di mana A-nya adalah 3, B-nya adalah 5. Kemudian, coba kita buktikan dengan syarat ini. Kita jumlahkan terlebih dahulu A dan B. Oke. 3 ditambah 5 tak lain adalah 8, di mana F8 adalah 2 kali 8 itu sendiri sama dengan 16. Kemudian kita mau cek apakah ketika kita memetakan satu persatu A dan B ini, apakah hasilnya masih 16. Kita cek F3 tak lain adalah 2 kali 3, 2 kali 3 itu 6. Kemudian F5, 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian kita jumlahkan 6 tambah 10, tak lain adalah 16. Nah, hasil pemetaan A dan B secara langsung dan hasil pemetaan A dan B masing-masing kemudian dioperasikan itu sama hasilnya. Maka contoh ini dapat dikatakan sebagai homomorfisme.
Nah, bagaimana sih contoh yang bukan homomorfisme, teman-teman? Contoh yang bukan homomorfisme, kita tulis terlebih dahulu. Contoh ini homomorfisme. Nah, bagaimana contoh yang bukan homomorfisme? Contoh yang bukan homomorfisme. Contoh yang bukan homomorfisme. Ketika kita misalkan mengambil fungsi f x sama dengan x ditambah 1. Jadi, di mana fungsi x yang kita ambil hasilnya adalah setelah kita tambahkan 1. Misalkan x-nya sama dengan 2, maka hasilnya 2 ditambah 1, 3. Begitupun dan seterusnya. Coba kita ambil contoh nilai sebarang A dan B lagi ya. Ini kita ambil nilai sebarangnya sama saja seperti contoh sebelumnya dengan A 3, B-nya 5. Coba kita buktikan dengan syarat ini lagi, dengan syarat ini lagi, kita buktikan apakah dengan fungsi yang telah diberikan apakah masih homomorfisme. Coba F 3 tambah 5 sama dengan F8, di mana ini hasilnya adalah 8 tambah 1, tak lain adalah 9. Ingat ya, hasilnya adalah 9. Bagaimana kalau kita petakan masing-masing kemudian dioperasikan, apakah hasilnya sama? F3 tak lain adalah 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian F5 adalah 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kemudian hasil perjumlahan dari pemetaan masing-masing ini adalah 4 tambah 6 sama dengan 10. Nah, ternyata hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda, maka dapat disimpulkan fungsi fx sama dengan x tambah 1 bukan homomorfisme. Bukan homomorfisme. Jadi itulah teman-teman definisi dari homomorfisme dan contoh dari yang termasuk homomorfisme dan bukan homomorfisme. Saya rasa sudah jelas. Itulah dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.